When peace like a river attended my way, when sorrow like sea billows roll, whatever my lot, Thou hast taught me to say, it is well, it is well with my soul. When peace like a river attended my way, when sorrow like sea billows roll, whatever my lot, Thou hast taught me to say. Shalom saudara, saya berharap kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai hati Bapa. Seperti yang kita tahu bahwa Allah menciptakan dan menempatkan manusia sebagai ciptaan yang istimewa dibandingkan dengan ciptaan lainnya. Manusia bukan sekedar diciptakan, tetapi dijadikan seturut gambar dan rupa Allah dan dihembusi dengan nafas kehidupan. Hubungan antara Allah dan manusia bukan hanya antara pencipta dengan ciptaannya, tapi sebuah hubungan yang istimewa, yaitu digambarkan seperti seorang bapa dengan anak-anaknya. Hubungan Allah dan manusia yang disamakan dengan hubungan bapa dan anak diajarkan Tuhan Yesus sendiri yang merupakan hasil dari karya penebusannya di kayu salib. Tuhan Yesus juga mengajarkan sebuah doa yang dikenal dengan doa Bapa kami, dan doa ini dimulai dengan menyebut Allah sebagai Bapa kami yang di sorga. Dalam doanya, ia juga memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Dalam pengajarannya, ia memakai perumpamaan bapa dan anak seperti perumpamaan anak sulung dan anak bungsu. Inilah hubungan yang Allah ingin nyatakan kepada manusia ciptaannya, tetapi karena pemberontakan dan pelanggaran perintah Allah oleh manusia, maka hubungan ini menjadi rusak. Iblis memperdaya manusia dengan tipuan yang buat seolah-olah Allah berbohong dan tidak mau tersaingi oleh manusia. Iblis juga menyatakan bahwa manusia akan menjadi seperti Allah ketika memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Menjadi seperti Allah adalah sebuah hal yang membuat manusia tertarik untuk makan buah itu, sekalipun mengerti segala konsekuensi yang harus ditanggung dan hasilnya justru menghancurkan hubungan yang baik antara Allah dan manusia. Demikian juga hari-hari ini, iblis terus merusak gambaran Bapa Sorgawi dengan cara merusak gambaran Bapa Jasmani agar manusia kehilangan hubungan yang istimewa ini. Nah, berikut ini adalah kesalahan dari tindakan Bapa Jasmani yang merusak gambaran Bapa Sorgawi. Yang pertama, seorang ayah yang menggunakan otoritasnya dengan sewenang-wenang dan memberikan kasih bersyarat kepada anak-anaknya. Maka seorang anak akan sukar menerima dan percaya akan kasih Bapa Sorgawi yang tak bersyarat. Yang kedua, seorang ayah yang suka berbohong dan tidak menepati janji karena berbagai alasan yang dibuat-buat akan menjadikan anak-anaknya tidak dapat mempercayai janji-janji Bapa Sorgawi. Dan yang ketiga, seorang ayah yang tidak menyediakan waktu yang cukup dan berkualitas untuk anak-anaknya, yang akhirnya membuat anak merasa tidak dihargai dan tidak dapat mempercayai kasih Bapa. Sebuah hasil survei yang dilakukan di kalangan generasi muda Gereja Bethel Indonesia menyatakan bahwa ketika menghadapi masalah, hanya 30% yang bercerita kepada orang tuanya, sedangkan 59% lainnya bercerita kepada orang lain, dan 11% memendam masalah itu sendiri. Selain itu, 12,5% kaum muda GBI mengakui bahwa mereka memiliki hubungan yang buruk dengan orang tua, dan 43% tidak ingin memiliki pasangan hidup seperti orang tuanya. Anak yang orang tuanya bercerai memiliki potensi 2 kali lipat lebih besar mengalami hubungan yang buruk dengan orang tuanya dan berkeinginan untuk bunuh diri dibandingkan dengan anak yang orang tuanya tidak bercerai. Pengakuan dari mereka yang memiliki hubungan yang buruk diakibatkan karena tersakiti oleh kata-kata yang diucapkan orang tua, mendapatkan pukulan fisik,
merasa orang tua tidak memiliki waktu yang cukup bagi dirinya dan tidak bisa menjadi teladan. Pada kenyataannya, tidak semua orang dapat memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa. Ada keraguan bahkan penolakan untuk menyebut Bapa karena pengalaman-pengalaman yang buruk dengan orang tuanya. Hal ini menyebabkan banyak dari kita tidak dapat memiliki hubungan yang dekat dengan Bapa Sorgawi. Padahal Alkitab memberikan gambar yang sangat jelas bahwa Allah adalah Bapa yang sangat mengasihi manusia. Supaya kita mengalami kasih Bapa, kita bisa mulai dengan menerima kasih-Nya yang utama yang dinyatakan melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa dan menyediakan keselamatan yang kekal bagi kita. Di kayu salib, Tuhan Yesus berteriak, Eli, Eli, lama sabatani, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus ditinggalkan Bapanya supaya kita semua bisa diperdamaikan dengan Bapa Sorgawi dan mengalami pemulihan dalam hubungan kasih Bapa. Matius 7 ayat 11 berkata, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapa di sorga tidak akan mengecewakan anak-anaknya. Kasih Bapa Sorgawi melebihi kasih seorang Bapa jasmani dan mampu memberikan yang baik kepada anak-anaknya. Dan bagian terbaiknya adalah Bapa memberikan Roh-Nya sendiri kepada anak-anaknya sebagai penasehat dan penolong. Amsal 14 ayat 26 menjanjikan bahwa dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Bapa memberikan perlindungan kepada anak-anaknya untuk bisa hidup sesuai dengan rencananya dan mencapai kesempurnaan dalam panggilannya. Maka dari itu, mari kita percaya bahwa Bapa Sorgawi adalah Bapa yang sangat mengasihi umatnya dan mengalami kasih Bapa melalui perjumpaan pribadi dan kehidupan yang berjalan bersama Dia. Mengalami janji-janji Allah dan melihat kesetiaan Allah terbukti membuat kita bisa mempercayai Dia dan mempercayakan hidup kita kepadanya. Bapa memberikan Roh Kudus-Nya agar kita percaya akan kasih Bapa dan mampu untuk mengampuni orang-orang yang pernah merusak gambaran Bapa yang baik serta memulihkan hati kita menjadi baru untuk bisa mengalami kasih Bapa yang sempurna. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Salam saudara, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini kita kembali dalam ibadah online. Dan pagi hari ini kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat. Mari kita satukan hati kita saudara. Urabataka yasina makuriya bahana maka. Shirabataka bakaralaba shina barakaralaba. Urabataka bayasina makaralaba shina baralaba. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Makasih buat kasih setia-Mu Abah. Kami boleh ada di bulan Agustus, bulan kemerdekaan, bulan kemenangan ya Tuhan yang Kau berikan buat kami, gereja-Mu yang Kau berikan buat bangsa kami. Bapak, kami mau bersehati pagi hari ini, kami mau terus menaikkan doa-doa kami buat bangsa kami ya Tuhan. Kami percaya Indonesia dalam tangan-Mu Abah, Indonesia dalam rencana-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya hari-hari ini hanya rancangan Tuhan yang jadi atas bangsa kami. Kami percaya rancangan-Mu ada rancangan bahwa damai sejahtera, rancangan bahwa hari depan yang penuh pengharapan ya Tuhan. Kami percaya hari-hari Indonesia pasti pulih, Indonesia sembuh ya Tuhan di dalam nama Yesus. Kami bersyukur untuk kegerakan Pentakosta ketiga, karena Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa. Bila hari-hari ini Tuhan lawatan Pentakosta ketiga semakin dahsyat Tuhan, sehingga berdampak pada penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Engkau datang kembali, sehingga berdampak pada generasi Yeremia yang akan dibangkitkan, sehingga generasi Yeremia akan dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian pada Tuhan Yesus, tidak kompromi dengan dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. Bahkan gereja-Mu Tuhan lewat pencurahan Roh Kudus akan memiliki kuasa Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung, sehingga lewat gereja-Mu banyak jiwa-jiwa ya Tuhan yang akan diselamatkan. Kami berdoa memberkati Indonesia. Kami bawa pemerintahan Pak Jokowi Tuhan dan Pak Maruf Amin. Berkati pemerintahan kami ya Tuhan. Engkau akan terus tuntun hari-hari ini Abah, khusus dalam penanganan COVID hari-hari. Tuhan berikan hikmat ya Tuhan, baik pemerintah pusat sampai daerah Tuhan. Kami berdoa menyerahkan mereka dalam tangan Tuhan. Bahkan secara khusus kami berdoa untuk setiap mereka yang mengalami COVID
Hari-hari ini Tuhan, baik ada di kota kami Jakarta, bahkan di kota-kota lain di Indonesia, Tuhan kami berdoa pulihkan ya Tuhan, sembuhkan mereka ya Tuhan. Kami berdoa bila hari-hari ini Tuhan, mereka yang sembuh semakin banyak Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mereka yang sembuh semakin banyak Tuhan, di dalam nama Yesus. Ini doa kami Aba, dan kami mau berkata pada COVID-19, pada resesi ekonomi kami berkata, diam dan tenanglah, diam dan tenanglah, diam dan tenanglah. Di dalam nama Yesus, kami percaya pemulihan terjadi atas bangsa kami ya Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk gembala sidang kami Paniko ya Tuhan. Engkau yang terus mengurapi hamba-Mu, Engkau yang terus pakai hamba-Mu Tuhan. Tuhan terus Tuhan perlengkapi hamba, berkati juga Bu Herbin ya Tuhan. Berkati Wakil Paniko, Pak Dhani, Pak Paul, Pak Juan Perantau besar, keluarga besar mereka. Kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk rayon 1A. Kami berdoa untuk gembala rayon kami Pak James ya Tuhan, beserta ibu dan kedua anak mereka Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati 1A ya Tuhan. Berkati juga wakilnya Pak Edi dan semua cabang-cabang ranting di 1A. Diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami berdoa juga buat GBI Dharma Wangsa Swear. Kami bawa Pak Bambang, Bu Indri. Tuhan terus berkati Pak Bambang. Tuhan terus urapi, berikan kekuatan, kesehatan. Berkati juga Tuhan Pak Tatang, Bu Ika, dan semua pengerja sampai jemaat Tuhan. Pagi hari ini ya Tuhan, biarlah yang menyaksikan ibadah online, kami berdoa dan mengangkat tangan kami. Biarlah yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan ya Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Edward yang akan menyampaikan firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami percaya firman-Mu berkuasa, firman-Mu akan mengubahkan setiap kami. Yang lemah akan dikuatkan lewat firman. Bahkan firman-Mu menjadi pelita dan terang bagi jalan kami. Ini doa kami Bapa yang kami panjatkan, yang kami minta dalam satu nama, itu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sudah berdoa, mari sama-sama katakan amin. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Di nama Tuhan, shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, yang di rumah dan dimanapun Anda berada saat ini, apapun keadaannya, karena sukacita dari Tuhan bukan ditentukan oleh keadaan yang di luar sana, tapi ketika Tuhan bertahta dalam hidup kita dan Dia mengendalikan sepenuhnya hidup kita, kita akan mengalami sukacita yang tak berkesudahan, saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati kita, saudara, kita berdoa sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi.
Bapa terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami gak bisa melaluinya tanpa Engkau Tuhan. Engkau yang menjadi pengharapan kami. Bahkan di tengah-tengah masa kesesakan ini, kami tetap bisa berjalan ya Tuhan. Karena Engkau sendiri yang ada di depan kami. Engkau yang berjalan di depan kami ya Tuhan. Engkau sebagai pahlawan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih. Oleh karena itu biar terus kami berharap percaya kepadamu. Karena kami akan melihat ya Tuhan, kemuliaan demi kemuliaan, kemenangan demi kemenangan yang lebih besar lagi yang telah Kau sediakan bagi kami. Bahkan berkat demi berkat yang telah Kau curahkan bagi kami akan kami alami, terima. Bahkan akan kami ya Tuhan lihat sendiri bagaimana Tuhan memberkati, menyertai dan memberikan kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu Tuhan. Kami datang menyembah kepadamu. Kami datang berserah namun tak menyerah Tuhan dengan keadaan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan sampai hari ini. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Katakan ku datang, Bapakku datang dan berserah. Ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Bapakku datang untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertata dalam lembah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Amin. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kami datang menyembah Tuhan. Bapakku datang untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan.
rasakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kami panggil nama-Mu Immanuel, Immanuel. Engkau besertaku. Yes, Immanuel, Immanuel. Engkau Allah beserta. Immanuel, Immanuel, Immanuel. Oh, di sini Kau gak pernah meninggalkan, gak pernah biarkan sendiri. Amin, amin. Immanuel, Engkau Allah beserta. Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Aku kuatkan, aku bertahan. Amin. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman. Kau kuatkan, kuatkan, aku bertahan. Harapan Tuhan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Kau yang tak pernah biarkan tinggalan. Haleluya. Engkau setia, Engkau setia. Kau telah buktikan dan aku percaya. Kaulah kekuatan di saat lemah, terang di dalam gelap. Kau cahaya kemuliaan. Kau di dalamku Immanuel. Kiana dalam ya shikiana dalam ya dakara lama lama ya dakara lama. Oh raba baba 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 shakara baba baba. Oh riana baba. Mari sembah Tuhan saudara ya. Dia udah tunjukkan kasih setianya. Kita boleh masuk dalam minggu yang pertama di bulan ini, bulan yang kedua. Itu karena Tuhan setia kepada kita, gak pernah biarkan dan tinggalkan kita sendiri, saudara. Oh, ya la 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 shakara bakara la ba 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 ba. Jesus. Oh, la 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 shakara la ba 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 ba. Shikia la 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 ba 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 ba. Shandai, Oriandara lamaya shakara la ba 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 ba. Oh kau
Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Kami kuat Tuhan. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kami panggil namamu, Immanuel. Kau ada di sini Tuhan. Terima kasih. Kau ada di sini. Kami gak perlu takut dan khawatir, ragu. Kami teguh Tuhan. Engkau Allah besar. Sekali lagi katakan Immanuel, Immanuel. Kau menjamin kami di dalam namamu yang ajaib. Engkau dalam namamu yang kuat. Takut namamu Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Engkau Allah besertaku. Di dalamku selamanya, Engkau Allah besertaku. Haleluya, haleluya. Dimanapun kita berada, serukan haleluya. Terima kasih Kau telah buktikan dalam hidup kami. Kalau sampai hari ini kami ada di titik ini Tuhan, Kau Allah Immanuel, Ebenezer ya Tuhan, yang selalu menyertai kami dan gak pernah tinggalkan kami. Terima kasih dan hati kami kuat dan teguh Tuhan. Karena Engkau telah tunjukkan dan terus akan tunjukkan. Engkau berjalan di depan kami dan ada di dalam kami. Kita serukan haleluya. Haleluya. Hari ini manapun kita berada, serukan haleluya. Haleluya. Yang meneguhkan dan menguatkan kami. Demi namamu Yesus Tuhan, Immanuel yang selalu berikan kemenangan. Yuk tepuk tangan dimanapun kita berada, Bapak Ibu Saudara, di rumah kita dan dimanapun kita berada. Yuk haleluya. Sama-sama katakan dengan iman saudara, kuatkan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Hey, jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Amin. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Katakan, kuatkan, amin, dan teguhkan hatimu. Katakan dengan iman, jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Siapa? Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Oh, namanya Yesus, hanya Kau Yesus, perlindunganku, menara kekuatanku. Namanya Yesus, Kau Yesus, benteng hidupku, Kau panji kemenanganku. Kuatkan, hey, kuatkan, amin, dan teguhkan hatimu. Ayo saudara, jangan takut
dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Kuatkan, amin, dan teguhkan hatimu. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Kalau Tuhan menyampaikan kita, jadi jangan takut dan tawar hati. Dia akan tetap menyertai kita. Panggil namanya Yesus, hanya Kau Yesus, perlindunganku, menara kekuatanku. Panggil namanya Yesus. Yesus, hanya Kau Yesus, benteng hidupku, Kau panji kemenanganku. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Ayo saudara, jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Immanuel. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Dengan iman katakan, Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Haleluya. Karena besar anugerah yang selalu Dia sediakan bagi kita. Katakan amin. Tuhan Yesus, Engkaulah kekuatan kami. Hati kami teguh di dalam-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau teguhkan hidup kami yang telah Engkau selamatkan ya Tuhan Yesus. Di dalam anugerah-Mu yang besar ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami mau bilang anugerah-Mu gak pernah berkesudahan dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami boleh beribadah lagi. Anak-anak-Mu jemaat GBI Dharma Wangsa Square, kami percaya melalui ibadah online ini, Engkau tetap sama hadir di tempat-tempat kami, dimanapun kami berada, di rumah-rumah atau di tempat kami sedang beraktivitas saat pagi hari ini. Kami percaya pengurapan yang terbaik Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk hari-hari yang Kau beli ya Tuhan. Biar kedepannya ini kami percaya Engkau tetap menyertai langkah kami, hingga hidup kami penuh dengan kemenangan. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom jemaat GBI Dharma Wangsa Square. Kita berjumpa lagi walaupun melalui ibadah online. Kita percaya kalau Tuhan itu tetap hadir dimanapun kita berada, di rumah-rumah atau dimanapun kita beraktivitas. Pengurapan Tuhan itu tetap sama. Katakan amin.
Pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dari Roma 5 ayat 2 sampai dengan 5. Saya beri judul PHP, pengharapan yang pasti. Kalau PHP dunia adalah pengharapan palsu, saudara. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, kita percaya pengharapan itu pasti menjadi kenyataan. Katakan amin. Saat ini pasti semua orang, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya kita di bangsa ini, tapi di seluruh dunia orang sedang dilanda ketakutan, dilanda putus asa, juga dilanda segala hal-hal yang membuat kita menjadi putus pengharapan. COVID-19 ini sudah dari kemarin PPKM darurat, sekarang diturunkan lagi, tapi sebenarnya bukan diturunkan juga, hanya diganti istilah jadi level 4, level 3, tapi percayalah dengan doa kita, dengan harapan kita, pasti nanti akan menjadi pulih kembali baik adanya. Tapi percaya satu hal, Tuhan itu tidak pernah lalai menepati janjinya. Amin. Yuk kita baca dari Roma 5 ayat 2 sampai dengan 5. 2, 3. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima akan kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah juga bermegah dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, saudaraku, dari ayat-ayat yang kita baca tadi, Roma 5 ayat 2 sampai dengan 5, dikatakan pengharapan dari Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Karena apa, saudara? Karena oleh Yesus kita mendapat akses jalan menuju kasih karunia yang kita bisa dapat bermegah dalam pengharapan yang dikatakan oleh Alkitab. Percaya kalau di dalam Tuhan, kita pasti dapat melaluinya. Karena apa? Dikatakan ayat pertama tadi, iman. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari yang tidak kita lihat. Jadi kalau kita punya iman, kita juga pasti bisa menjalankan pengharapan. Kalau iman itu terjadi saat kita percaya kepada Yesus, kita beriman, itu akan terjadi walaupun belum dilihat. Tapi pengharapan, saudaraku, itu harus ada endurance, ada jarak waktunya. Karena pengharapan itu adalah suatu keinginan yang baik, atau suatu tujuan yang baik yang kita ingin lakukan, ingin kita dapati, tapi harus melalui suatu proses. Ada prosesnya. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang saat ini kita juga hampir terpengaruh oleh keadaan dunia ini. Nggak usah jauh-jauh, saudara. Apa yang kita baca, apa yang kita dengar itu selalu mendatangkan ketakutan. Seakan-akan nggak ada harapan. Tapi satu hal, Yesus Kristus yang kita sembah itu tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Katakan amin. Bagaimana caranya? Kalau kita punya pengharapan, tetapi kita tetap ketakutan. Saya sebagai seorang pilot selalu berharap kalau saya terbang nih saat-saat sekarang ini, saya berharap dan juga selalu meyakini kalau saya dilindungi oleh Tuhan. Dari virus, apalagi saya sering keluar, saudara, saya sudah di antigen, PCR sudah lebih dari 20 kali. Tapi puji Tuhan sampai hari ini, karena kita bisa menjaganya dan karena dilindungi oleh Tuhan, kita bisa diluputkan dari COVID. Bagi kalian kena COVID bukan berarti kalian tidak disayang Tuhan, tapi ada hal-hal yang memang harus kita jalani untuk mempermuliakan Tuhan. Bagaimana caranya? Kalau saya juga lagi terbang gitu, saudara ya. Harapan saya kalau terbang itu pasti harus selalu cuaca yang bagus. Begitu mendarat sana semuanya bisa secara normal. Tapi kan kita sebagai manusia hanya bisa berharap. Nah, itulah gunanya kita sebagai orang-orang yang percaya beriman. Kita berdoa, sudah berdoa, kita beriman akan terjadi sesuatu yang baik ke depan. Itu namanya pengharapan. Tapi nyatanya begitu saya terbang ke suatu daerah, saya mau mendarat, bukan harapan yang saya ingin, yang saya ternyata di sana cuacanya tidak baik, jelek gitu loh. Nah, jadi bagaimana kita menghadapinya? Sama juga seperti kehidupan kita sehari-hari. Apa yang kita harapkan dalam kehidupan kita, dalam usaha kita, dalam pekerjaan, dalam keluarga kita, itu belum tentu sesuai dengan kehendak kita. Tapi kalau kita tetap mengandalkan Tuhan, pasti dibukakan jalan keluar. Saya selalu, cuacanya tidak bagus, padahal kita sudah tahu ke depannya nanti ada namanya prediksi, ada forecast, ada NOTAM, ada TAFOR. Tetapi sampai sana namanya alam, siapa yang tahu ya. Begitu cuacanya jelek, harapan saya tidak sesuai itu, saya berdoa dan beriman. Saya bilang dalam nama Yesus, cuacanya terbuka dan menjadi baik lagi. Apa yang terjadi, saudara? Itu bisa terbuka, bisa saya mendarat dengan aman. Nah, itulah salah satu iman dan pengharapan yang tidak nyata, tidak sesuai dengan apa kehendak kita. Tapi kalau kita melibatkan Tuhan, doa kita pasti didengar dan dijawab. Katakan amin.
Nah, selanjutnya, bagaimana caranya supaya kita terus bisa mempertahankan pengharapan ini bisa menjadi kenyataan. Di ayat 3 dan seterusnya, dan bukan hanya itu, malah kita juga bermegah di dalam, apa saudara? Di dalam kesengsaraan kita. Supaya apa? Supaya kita bisa menjalaninya dengan tekun, dan kalau kita sudah tekun, taat dan setia, kita akan tahan uji. Katakan tahan uji. Artinya tahan uji apa? Tahan uji itu kita dalam saat-saat diproses, kita tetap bertahan, saudara. Kita tetap bersyukur, kita tetap juga selalu bisa melepaskan segala sesuatu hal-hal yang tertekan di dalam hati kita. Makanya dikatakan di ayat 3 dan 4, ketekunan itu menimbulkan apa? Tahan uji, dan tahan uji itu baru menimbulkan pengharapan yang baru. Itulah makanya kita harus selalu mengandalkan firman Tuhan, Bible Hope, dalam setiap melangkah untuk mencapai pengharapan yang kita harapkan. Saya ingat Mbak Daud selalu bilang gini, di dalam kehidupannya, Mazmur 130 katakan gini, aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nantikan, dan aku mengharapkan firman-Nya, kata Daud. Bayangkan saudara, orang sekelas Nabi Daud yang selalu bersyukur dalam kesusahannya, selalu memuji menyembah Tuhan, dia selalu menanti-nantikan Tuhan dan mengharapkan Tuhan di dalam apa saudara? Firman-Nya. Karena firman itu adalah dikatakan pelita bagi kaki. Artinya apa? Untuk jalan penerangan kita. Kalau kita berjalan di dalam kegelapan, firman itu yang menerangi kita. Firman itu yang memberikan pengharapan. Tetapi saat-saat ini kalau kalian bermedia sosial, nonton berita setiap hari, di TV, di gadget, di YouTube, Instagram, bahkan di TikTok, apa yang kalian lihat? Pasti bukan pengharapan yang dari Bible Hope, itu pasti PHP, pengharapan palsu yang dari dunia. Ayo saudara, nggak akan bisa kita melalui hidup ini dengan damai sejahtera, dengan kelepasan, atau dengan keberhasilan kalau tidak dekat sama Tuhan, tidak membaca firman-Nya. Tapi Pak, firman Tuhan itu kadang-kadang saya nggak ngerti dan ngantuk. Itu pasti ada sesuatu yang membuat saudara seperti itu. Baru-baru ini saya ngobrol sama seorang dari mantan pengikut gereja setan. Dia bilang, saya sudah baca Alkitab 18 kali. Hah? Saya aja baru beberapa kali. Kalian sudah berapa kali? Itu mantan orang penyembah setan. Tapi satu hal yang saya pelajari dari orang tersebut, dia mau menerapkan firman Tuhan. Banyak saat ini orang-orang membuat firman Tuhan itu seperti mantra, seperti jimat. Saya nggak menafikan ya ayat-ayat itu berkuasa. Tapi siapa dulu yang mengucapkannya? Kalau yang mengucapkannya di dalamnya tidak bisa melepaskan firman tersebut, nggak bisa jadi rema, saudara. Bagus, Mazmur 91 kalian hafal, saya hafal banyak ayat, tapi ada nggak kuasanya saat kita melepaskan? Kayak walaupun 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah, tapi itu tidak akan, walaupun penyakit sampar, lah itu boleh dihafal, tetapi harus ada kuasanya. Bagaimana cara ada kuasanya? Bersihkan dulu dari diri kalian dari hal-hal yang tidak baik. Saya katakan saudara, kalau kalian membaca firman Tuhan itu hanya untuk dihafal, hanya untuk diperkatakan, itu nggak ada kuasanya. Firman itu dilakukan. Siapa yang melakukan firman Tuhan? Coba angkat tangan di luar rumah. Karena firman itu adalah makanan yang paling kekal. Banyak hal saudara, sekarang orang-orang, kita kan beribadah melalui media sosial nih. Setiap hari saya juga begitu. Kalau saya udah nonton gereja tempat saya beribadah, saya lihat channel-channel yang lain dari bukan agama Kristen. Jadi jangan terlalu terpaku dengan agama, saudara. Agama kalian Kristen, yang penting jadilah seperti murid Yesus. Agama itu buatan manusia. Tapi kalau kita berharap sama Tuhan Yesus yang gondrong itu, saudara, saudara kenal dia, tapi dia kenal nggak sama saudara? Pasti kenal. Tetapi bagaimana kita hubungan sama dia yang sampai Yesus itu tertarik sama kita, sampai Yesus itu juga perhatian khusus sama kita. Melalui apa? Melalui firman-Nya, saudara. Jadi saya mau katakan, bagus kalian hafal ayat-ayat dari firman Tuhan, tapi yang terpenting adalah kita bisa melakukan firman itu, saudara. Bagaimana caranya ya? Saudara punya mesbah lah setiap hari. Bangun saat teduh. Saya selalu katakan di mana-mana, gimana mau dapat pengharapan yang baik ya? Bangun tidur pertama kali, apa yang kalian cari di saat-saat sekarang lagi PPKM ini? Apa? Jangan bohong. Saya juga dulu melakukan itu.
pertama kali yang dicari adalah ubah, saudara. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua yang kalian butuhkan, semua yang kalian doakan itu pasti diberikan Tuhan pada waktunya. Amin. Nah, ini yang selalu saya sering lakukan saat-saat di PPKM ini. Banyak belajar duduk di kaki Tuhan, karena Tuhan itu sayang sama kita, saudara. Kalau saudara sudah beriman kepada Tuhan Yesus, menantikan pengharapan itu nggak instan ya. Pengharapan itu adalah seperti sauh jangkar yang dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Kristus yang sebagai penopangnya, sebagai pondasinya kita untuk berhasil menjalankan pengharapan tersebut. Dan dikatakan pengharapan itu tidak mengecewakan. Karena apa? Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Saudara, kalau kita punya kasih, berarti kita punya Roh Kudus. Siapa Roh Kudus tersebut? Dikatakan pengharapan itu tidak mengecewakan kalau ada Roh Kudus di dalam kita. Tetapi orang Kristen kenapa sering kecewa? Kenapa sering kurang yakin dalam hidupnya? Padahal dibilang roh yang di dalam saya lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Kata siapa? Kalau kalian hidup nggak dalam kebenaran firman, nggak ada roh itu lebih besar. Roh itu akan menciut lebih kecil. Taruh di mana di hati kalian Roh Kudus itu? Ini mau saya katakan, yang terpenting orang Kristen adalah mengenal pribadi Roh Kudus, hingga pengharapan ke depan itu pasti mendapat keberhasilan. Siapa Roh Kudus itu, saudara? Roh Kudus itu adalah Roh Yesus sendiri. Di Roma dikatakan dia yang Roh Kudus yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Wow, orang Kristen ada Roh Kudusnya. Tetapi kenapa sih orang Kristen masih takut? Kemarin saya ngobrol sama yang gereja setan tadi. Dia menceritakan bukan kehebatan setan, kelicikannya setan itu. Tapi saya selalu mau kita mempermuliakan Roh Kudus, jangan roh setan. Setan iblis itu ada, percaya nggak, saudara? Tapi jangan apa-apa nyalain setan. Kata setan, lu yang buat sifat karakter lu, kok gua mulu disalahin. Roh itu bisa mencengkeram kita, mengikat kita, bahkan juga memanifestasikan kejahatannya dalam kita. Tapi percayalah, saat engkau punya Roh Kudus di dalam ini, maka saya mau cerita sama saudara, manifestasikan kalau pengharapan itu bisa biar tidak kecewa di dalam kehidupan kita. Kasih itu ada, kenali Roh Kudus dalam hidupmu. Daud lagi mengatakan gini, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya rohmu yang baik itu menuntun aku, kata Daud. Bayangkan saudara, dulu Roh Kudus itu belum dicurahkan seperti sekarang. Masih orang-orang tertentu yang diurapi oleh Roh Allah. Tapi sekarang betapa bangganya kita bisa memanggil dia, ya Aba, ya Bapa. Karena siapa? Karena Roh Kudus di dalam kita. Ayo mulai hari ini, saat ini, di saat PPKM ini, belajar saudara. Kedepannya nanti kalau lebih baik kehidupan kita, ingat ada Roh Tuhan di dalam kita, ada Roh Kudus yang dimeteraikan. 1 Korintus 12 ayat 3. Tidak seorang pun dapat mengutuki Yesus kalau ada Roh Kudus di dalam dia. Dan tidak ada seorang pun dapat mengaku Yesus itu adalah Tuhan selain dari Roh Kudus. Nah, saudara sudah orang-orang yang dipilih dan percaya. Apakah saudara mengenal pribadi Roh Kudus yang selalu menyertai kita? Hormati dia, saudara. Karena kita kadang-kadang susah berdoa, tapi Roh yang membantu kita berdoa untuk menyatakan hal-hal yang sulit diucapkan kepada Allah Bapa di surga. Dan Bapa itu mengerti kehendak Roh itu, maka doa kita dijawab. Jadi perjalanan hidup ini dari iman, pengharapan, dan kasih yang dicurahkan oleh Roh Kudus ada di dalam hati kita. Itu yang membuat pengharapan kita bisa berhasil ke depannya. Di saat-saat seperti ini, ayo kita lebih bangkit lagi. Setiap hari, andalkan Roh Kudus. Setiap saya melangkah keluar kemanapun saya pergi, saya bilang, Roh Kudus pimpin saya dalam nama Yesus. Karena apa? Saat kita ingat ada sesuatu yang sangat mulia di dalam kita, kita akan menjaga kehidupan kita melangkah kemanapun kita. Dan itu akan memberikan keberhasilan. Roh Kudus itu akan membukakan saat engkau terpaut kepada Tuhan. Kalau engkau berjalan bersama Roh Kudus seperti saya lakukan setiap hari, dimanapun kau berada. Pekerjaan saya sebagai pilot dengan resiko tinggi, saudara. Kalau ada salah sekian detik aja, bisa terjadi yang tidak diinginkan. Tapi saat kita mengandalkan Roh Kudus, kita selalu diluputkan, kita selalu dilindungi. Yang terakhir ini, saudara, waktu penerbangan lagi tutup semua PSBB kemarin, saya terbang kargo, saudara. Terbang di atas, terus cuacanya, cukup jelek sekali. Bahkan sampai
terlompat-lompat lah, karena kita cuma bawa barang kargo, jadi saya terusin aja. Tapi satu hal, saya selalu berharap Tuhan pasti melindungi dan menjagai apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Sama juga, bawa mobil, bawa motor, naik apapun kita kalau berkendaraan, kita minta tuntunan Roh Kudus, pasti diluputkan dan diselamatkan. Contohnya, begitu saya melewati hal-hal tersebut, sampai saya mendarat, karena dituntun oleh Roh Allah, saya bisa mendapat keberhasilan. Hanya apa? Hanya dengan iman, percaya, dan berharap. Saya berdoa dalam nama Yesus, Roh Kudus, Kau urapi dan pimpin saya hingga Kau berikan keselamatan. Banyak hal-hal yang saya alami saat-saat COVID ini, saudara. Tapi sampai hari ini, puji Tuhan, Tuhan tetap selalu membela dan melindungi anak-anak yang dikasihnya. Saya sama saudara nggak ada bedanya. Kita semua makan nasi, saudara. Kita semua juga hidup seperti manusia apa ada. Tapi yang membuat berbeda kita kepada Tuhan adalah respon kita, hubungan kita. Jadi kalau kalian mau berhasil dalam hidup ini, ayo punya komitmen, perbarui komitmen kalian yang setiap hari biasa kalian lakukan. Kalian sudah beriman, pengharapan ini yang dijalankan juga ada waktunya. Segala sesuatu akan indah pada waktunya kalau kita berharap kepada Tuhan. Jadi jangan pernah ragu ya, jangan putus asa, jangan pernah bilang gak bisa dalam hidup ini. Di dalam Yesus pasti bisa, tapi firman itu dilakukan. Jangan dihafal-hafal doang, jangan dibaca-baca seperti mantra, nanti nggak ada hasilnya. Sebagai ayat menutup kita baca dari Roma 15 ayat 13. Tapi kata kamunya diganti dengan saya, saudara. Yuk, saudara mau ikut ya? Roma 15 ayat 13. 1, 2, 3. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi saya dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman siapa? Saya. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus yang berlimpah-limpah dan dalam pengharapan kita. Katakan amin. Jadi saudara, ayo saat-saat pandemi COVID-19 ini percayalah, pengharapan itu masih ada, pengharapan di dalam Tuhan, Bible Hope itu pasti menjadi kenyataan, tapi tetap bertahan. Yang instan itu cuma kopi sama mie, tapi kalau hidup dalam Tuhan, iman, pengharapan, dan menjalankan kasih bersama Roh Kudus, hidup saudara pasti diberkati berlimpah-limpah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hamba-Mu telah menyampaikan pengharapan untuk anak-anak-Mu. Kami percaya firman itu akan berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam setiap jemaat-Mu yang menyaksikan saat ini. Kami percaya biarlah mereka juga semakin mengerti dan juga berkomitmen yang baru akan lebih lagi mau beriman dan berharap hanya kepadamu. Terima kasih Bapa, hamba-Mu telah selesai berbicara, tapi Roh-Mu tetap mengajar kami. Kami berkati di GBI Dharma Wangsa Square, semua Bapak Gembala, Pendeta Bambang Rianto, Kau urapi hamba-Mu, lindungi bersama keluarganya, biarlah terus ke depan ini, nanti kami boleh berkumpul beribadah secara offline lagi dengan sukacita dan damai sejahtera. Kami mengasihi-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, katakan sama-sama. Amin. Dan sekarang pulanglah dengan membawa damai sejahtera Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus, dan kuat kuasa Roh Kudus. Semua itu menyertai kami mulai saat ini sampai Maranatha. Dan semua yang punya pengharapan ini bersama-sama katakan amin. Tuhan berkati berlimpah-limpah.